Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Barusan kita memeriksa kembali ya, tim cyber dan penyidik ya, dalam waktu yang singkat saja sekitar 30-an menit, karena tadi ini lebih pada melengkapi ya, bahan-bahan yang sebelumnya sudah diberikan dan beberapa penjelasan. Setelah itu nanti tim Komnas HAM mengumpulkan semua dari bahan-bahan yang pertama, kedua diberikan, dan tadi itu yang ketiga itu kita akan analisis di internal. Setelah itu kita mungkin baru bisa membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan. Tapi tentu saja memang bahan-bahannya memberikan semakin banyak informasi, data-data yang memperterang lah masalah ini. Kurang lebih itu agenda besok itu balistik. Ya, kami sangat berharap baik tim sus maupun penyidik ya, Mabes Polri, supaya besok itu agenda yang sudah disepakati itu betul-betul dipenuhi ya, supaya tidak tertunda-tunda gitu penyelesaian masalah ini. Kemudian hari Kamis mungkin bisa pagi atau siang, kita sedang upayakan mencari jadwal yang fix. Kita akan memeriksa Pak Sambo, kurang lebih gitu. Hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Di sini apa di? Kita sedang bernegosiasi, tapi kita minta sebisanya di sini. Nantinya kepada Pak Ferdi Sambo apa saja keterangan yang bakal digali gambarannya, Pak? Ya belum dong, nanti lah hari Kamis kita akan periksa. Masa ditanya sekarang? Mungkin gambarannya, Pak. Semua yang kamu bayangkan lah. Terkait pemeriksaan hari ini, apa kesimpulan yang bisa didapat dari? Kan tadi saya katakan, data pertama, data kedua, tadi data ketiga kumpul, sudah terkumpul semua. Hari ini segera tim Komnas HAM akan menganalisis itu ya. Dalam 1-2 hari akan ada kesimpulan-kesimpulan. Tapi yang memang banyak data-data yang membuat menurut kita terangnya masalah. Upaya pengaburan itu semakin terang. Ya, pengaburan jadi terang. Dan kami nggak mau spekulasi soal pengaburan dan sebagainya. Sekali lagi Komnas HAM bergeraknya pakai skenario sequence waktu ya, kami sendiri. Makanya kami mengumpulkan semua data, termasuk tadi yang cyber yang sudah dijelaskan oleh Pak Taufan. Ya, soal ada perbedaan saat ini keterangannya Baradae dengan yang kemarin-kemarin, ya itu menjadi catatan kami. Tapi kami memiliki satu constraint waktu sendiri, kerangka peristiwa sendiri, gitu. Dan kita belum bisa simpulin saat ini. Terkait yang tadi, yang cyber ini, yang 5 HP yang belum ya, itu tadi dijelaskan cukup lumayan, terus raw materialnya juga kami dapatkan, yang itu semakin membuat terangnya peristiwa semakin detail, sehingga kami seandainya kami dalam waktu tidak terlalu lama harus ke TKP, kami sudah punya kerangka, khususnya karena memang temuan dari cyber saat ini. Mas, raw material yang disebutkan tadi itu apa aja, Mas? Semua yang ada dalam kelima HP tersebut. Pak, Semuanya. termasuk Grup WA juga. yang Pak Taufan kemarin sampaikan ada grup WA itu penting, itu sudah didapatkan juga, Pak. Iya, nanti kita periksa. Makanya kita bilang kan kumpul dulu. Sesi 1 sudah, sesi 2 sudah. Hari ini sesi 3 lah, setengah ya. Nggak sepanjang kemarin kan. Seluruhnya materi itu akan kita analisis dalam 1-2 hari, baru ada kesimpulan. Data itu ada atau tidak tuh? Iya, kan raw material kita ambil, baru dia suruh jelasin. Ini dari mana gitu, 30 menit. Saya ingin menegaskan Pak terkait dengan pernyataan ataupun kesaksian yang diberikan oleh Baradae Eliezer yang berubah-ubah, yang tidak konsisten. Komnas HAM apakah akan melakukan pemeriksaan ulang terkait dengan? Sangat mungkin kita akan periksa ulang. Seluruhnya. Kapan kira-kira, Pak? Sudah ada mungkin rencana penjadwalan? Yang sudah ada besok itu balistik, Kamis itu Pak Ferdi Sambo, ya, yang belum itu Bu Putri, terus pertanyaan tadi yang soal ajudan-ajudan, begitu. Tadi kan belakangan juga ada proses beberapa penetapan tersangka gitu ya Pak. Proses penetapan tersangka yang dilakukan pihak kepolisian itu akan menghambat jalannya penyelidikan Komnas HAM apa enggak?
Bagaimana menghambat kan udah saya bilang dari awal, sejak awal Pak Wakapolri dengan Pak Irwasum Kumari itu bersepakat dengan Komnas HAM untuk bersinergi, kan begitu. Koordinasi terus, ya kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya kurang jelas bisa saling bertanya. Jadi nggak ada yang saling menghambat. Mempengaruhi mungkin Pak teman-teman Komnas HAM kan awalnya kalau teman-teman lain itu kan berbeda-beda gitu. Ini ada tim dari polisi melakukan pencarian fakta, kita mencarikan fakta juga. Kemudian ada koordinasi, di mana saling menghambatnya? Konseran waktu di Magelang juga disinggung sama pengacara. Sejak awal Komnas HAM berangkatnya dari keluarga Jambi. Keterangan dari keluarga Jambi dan keterangan dari pacarnya Joshua. Sejak awal. Motif udah ada nggak? Sejak awal kami berangkat dari situ, kami tata semua konstruksi peristiwanya, ya baru kita manajemen pencarian faktanya termasuk manggil-manggil berbagai lini ya, dokes, cyber dan lain sebagainya itu berangkatnya dari konstruksi peristiwa yang kami dapatkan pertama kali dari Jambi. Setelah Komnas HAM ke Jambi waktu itu sampai saat ini sudah ada tambahan keterangan mungkin dari keluarga. Semakin banyak informasi yang kami dapatkan dari semua pihak dan menjadikan Komnas HAM semakin kaya informasinya dan peristiwa ini semakin terang benderang. Dari Jambi dan Semakin terang benderang peristiwa yang kami dapat dengan berbagai proses yang kami lalui sampai hari ini. Pak, artinya pas pemeriksaan Baradae ada disinggung soal Jambi nggak Pak? Soal Magelang nggak Pak? Semua yang terkait apa yang kami dapat dari keluarga Jambi itu menjadi bekal kami untuk melakukan pengembangan fakta-faktanya, pengembangan peristiwanya. Jadi semuanya kami gunakan. Pak, terkait kasus ini kan setelah mereka kembali ke Jakarta dalam waktu yang sangat singkat kejadian itu terjadi begitu Pak. Artinya Magelang itu apakah menjadi tumpuan istilahnya bermulanya dari sana atau bagaimana? Semua hal yang terkait itu semua kami sedang telusurin satu-satu, ya kan? Sinergi perbandingan fakta satu dengan fakta yang lain, keterangan satu dengan keterangan yang lain, ya kan? Bukti satu dengan bukti yang lain sedang kami proses saat ini. Selain anniversary mungkin Pak di Magelang itu apa aja? Semua informasi sedang kami berikan. Oke. Itu ya. Oke, makasih ya. Ini progresnya udah gimana Pak? Yang dengan Komnas Perempuan itu selain jadwal ada apa lagi yang sudah disusun dengan Komnas? Begini, yang terkait dengan Komnas Perempuan selain jadwal, kami kemudian mendiskusikan soal metode dan strategi. Strategi apa? Membangun kepercayaan Bu Putri terhadap Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Karena apa? Karena ada situasi khusus yang saat ini sedang dihadapi Bu Putri. Begitu ya? Oke ya. Pak, Baradae kan telah diperiksa kan jauh-jauh sebelumnya nih Pak. Siapa? Baradae. Nah, itu apakah pada saat Komnas HAM memeriksa itu ada indikasi pembohongan Pak? Di saat memberikan keterangan itu. Pak, ada indikasi. Belum bisa kami simpulkan apapun, sedang kami susun perbandingan satu dengan yang lain. Terima kasih. Terakhir Pak terkait Happy birthday Pak. Anda sedang menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, terkait pernyataan terkini dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang didampingi oleh BK Ulung Hapsara dan juga Khairul Anam yang merupakan Komisioner Komnas HAM yang mengatakan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 telepon seluler dari 10 dari 15 telepon genggam yang dibawa oleh tim Siber Polri. Akhirnya hari ini diperiksa 5, pemirsa. Sebelumnya pada pemeriksaan terhadap 10 telepon seluler sebelumnya, Komnas HAM menggali sejumlah informasi, diantaranya terkait data, dokumentasi, dan temuan digital yang sebelumnya dimiliki oleh tim penyidik. Sementara itu jadwal yang akan dilakukan tadi dikatakan oleh Khairul Anam selaku Komisioner HAM yang mengatakan bahwa mereka memiliki timeline sendiri begitu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di antaranya ada uji balistik yang akan rencananya dilakukan esok hari Rabu. Lalu akan juga bertemu dengan Ibu Putri hari Jumat. Sementara di hari Kamis juga akan bertemu dengan Verdi Sambo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dan pemirsa, selanjutnya keterangan dari keluarga Yosua di Jambi dan juga keterangan dari Vera, kekasih Yosua, menjadi acuan utama dari Komnas HAM untuk menelusuri lebih lanjut terkait kasus ini. Kita akan nantikan seperti apa perkembangan dari kasus Brigadir Yosua yang akan kami sampaikan di program-program Metro TV berikutnya. Demikianlah Breaking News Metro TV, dan news lain akan kembali untuk Anda sesaat lagi.